Assalamualaikum. Sudah siap ya? Ya, satu orang pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Ya, Rabbi, doa dimulai. Bismillah. Selesai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua? Sudah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang nggak masuk? Ada 2 orang. Siapa aja? Yang satu izin, kalian yang satu sakit. Oke. Oke, kita mulai saja. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang pengoperasian, pengaplikasian, serta kolaborasi perangkat AI. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau bertanya dulu sama kalian, di antara kalian, adakah yang sudah atau mengetahui pernah menggunakan AI sebelumnya? Di antara kalian ada yang sudah pernah atau pernah mencoba gitu? Ada? Ya, silahkan Ripan. Kemarin saya menggunakan AI dalam mengerjakan tugas matematika. Iya. Dan yang biasanya tugas mengerjakan matematika itu apa? Saya menggunakan AI dan membutuhkan waktu lama jawaban matematika itu lama, Pak. Oke. Dengan cepat, biar cepat. Jadi kamu lebih paham ya. Hari ini adalah kalian mampu memahami dan menjelaskan konsep AI itu apa. Yang kedua, nanti kalian harus bisa memberikan contoh jenis-jenis AI itu apa aja. Yang ketiga, kalian menerapkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada mendokumentasikan hasil penerapan AI. Ini nanti kalian setelah bisa mengaplikasikan, habis itu mendokumentasikan serta mempresentasikan hari ini apa yang telah kalian pelajari bersama nanti kelompok kalian. Ya, di sini sebelum itu kita yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka nggak senyeremin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang.
Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenaga kerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Itu adalah tadi sedikit ya video mengenai AI. Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Atau ada yang bisa ngambil pembelajaran? Atau apakah ada pertanyaan tentang video yang tadi? Ada? Ya, boleh, Depri. Boleh. Iya, benar ya. Jadi itu perannya penting kalau sekarang. Makanya tadi ada statement di video tersebut adalah kita jangan takut tersaingi oleh dia, tapi kita amat sangat terbantu oleh adanya AI seperti itu. Ya bahkan sekarang AI udah memang hidupnya berdampingan sama kita. Oke, di sini ada contoh beberapa pekerjaan. Yang pertama tentang bisnis, terus ada pendidikan, ada juga tentang kesehatan. Bagaimana membantu di bidang berikut ini, gitu ya. Ini adalah, coba kalian analisa terlebih dahulu, sebelum nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut mengenai AI. Kalian bisa kerjakan dengan kelompok masing-masing yang sudah Bapak berikan sebelumnya di pertemuan kemarin. Ya, ini dalam bisnis menggunakan AI-nya apa dan manfaatnya buat kesehatan atau bisnis itu apa. Jadi dari 3 ini kalian sebutkan AI-nya apa dan manfaatnya buat apa sih di bidang tersebut. Seperti itu. LKPD-nya udah Bapak share di grup masing-masing, di grup kelas ya. Dilihat saja di situ di dalam udah ada LKPD-nya, tinggal kalian satu orang satu tetap untuk menjawab, tapi untuk kerja sama. Oke, silahkan buat kelompok yang kemarin udah Bapak berikan. Ya, silahkan dikerjakan. Bangkunya sana deh. Agak kemari. Kelompok satu ini agak majuan, tarik agak majuan. Nisa sini Nisa, agak majuan kelompoknya terus. Dilihat. Ada LKPD-nya, itu LKPD-nya. Ini formatnya. Ya, tulis nama juga, jangan lupa nama kelompok, nama anggotanya. Ini kelompok berapa? Ya, formatnya ini udah ada ya. Itu pembidang, bidangnya apa, manfaat AI-nya apa, sama apa ini? Potensinya. Oke, sama analisisnya. Ketemu LKPD-nya?
Ketemu ya. Formatnya udah ada di situ, tinggal jangan lupa nama sama nama kelompok ya. Kelompok Farid udah ketemu? Udah, Pak. Udah. Ini apa? Bidang kesehatan, apa contohnya di sini yang kau pakai? Apa aja? Di bidang kesehatan, contohnya apa di situ? AI bisa membaca hasil röntgen atau CT scan lebih cepat, membantu dokter mendeteksi penyakit lebih dini. Oke, jadi dia sekarang udah bantu AI lebih gampang ya buat ngecek ronsen itu seperti apa. Ya, Pak. Oke, kalau dalam pendidikan ini apa kelompoknya? Kalau dalam pendidikan, Pak, pendidikan bisa membantu untuk pembelajaran. Pembelajaran. Kalau buat siswa berarti apa dia? Kalau mencari jawaban, buat membantu bikin tugas mungkin dari rumus. Mencari rumus, benar. Gambar. Iya. Banyak dah. Lebih gampang ya. Ini aja kelompok satu dulu. Mau sebutin dalam bidang yang mana yang tadi sudah kalian kerjakan? Pendidikan. Apa, Farid? Ya, benar. Dengan cepat ya. Oke, kelompok 2 Arif dalam bidang apa? Kesehatan. Ayo. Bisa membaca hasil röntgen, Ronsen. CT scan lebih cepat. Oke. Membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat. Oke, jadi lebih gampang ya mendeteksinya penyakit, kira-kira dia benar-benar kena penyakit ataukah cuma gejala aja. Sekarang dengan AI lebih cepat seperti itu. Ya, kelompok Altaf, kelompok 3 apa Rizky? Kesehatan. Apa kesehatan? Ngecek lab, hasil lab bisa ya. Jadi tadi kalau tadi hasil ronsennya, kalau dia hasil lab banyak ya. Bisa darah yang dicek, bisa urin yang dicek. Biasanya kan kalau kita masuk perkuliahan ada tes urin ya. Jadi kira-kira kalau urinnya bentuknya warna seperti ini, apa nih indikasinya? Seperti itu. Oke, kelompoknya Ripan, kelompok 4. Bisnis, apa bisnis? Kita buat kayak apa ya? Kayak proyek, Pak. Proyek. Ya, banyak ya proyek ya. Ya, apa contohnya? Ada yang bisa kasih contohnya nggak proyeknya apa? Atau contoh hal yang bisa dibuatnya dalam bisnis itu apa? Apa? Makalah benar, bisa kita bikin makalah. Buatkan makalah untuk pengajuan ke bidang apa gitu ya. Dengan pakai AI udah tinggal turun semuanya, tinggal kita print, edit dikit doang. Ya, good, benar. Sekarang kita masuk materinya, berarti ini udah paham ya tentang AI ya teman-teman. Sekarang kita lanjut tentang pengertian AI. Boleh bantu Bapak Depri baca Depri. Apa itu kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Secara otomatis AI menggunakan algoritma kompleks dan pembelajaran mesin untuk memproses data besar, mengenali pola dan membuat keputusan cerdas tanpa intervensi manusia langsung. Iya, jadi AI jelas ya adalah artificial intelligence. Dia apa sih? Dia adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kita kemampuannya. Ya, kemampuan apa aja? Cara berpikir, belajar, dan memecahkan sebuah masalah. Tapi dia sama nggak sih kemampuan itu? Oke, selanjutnya keunggulan AI. Ada beberapa keunggulan. Yang pertama ada apa, Galang? Ya, di sini apa maksudnya? Kecepatan dan efisien tinggi, di mana kita yang biasa pekerjaannya
dalam pembuatan itu seminggu, kita bisa bikin cuma beberapa menit selesai. Pak, berarti lebih cepat banget ya? Iya, pekerjaan kita lebih cepat. Tapi ingat ya, tetap harus ada yang diedit, harus ada yang kalian baca ulang. Kira-kira ada kekurangan apa enggak ya? Atau ada yang kelebihan enggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan? Yang kedua apa, Torik? Kedua, akurasi analisis data. Ya. Memahami human error dengan presisi tinggi dalam pengenalan pola, klasifikasi, dan prediksi berdasarkan data historis. Ya ini yang tadi saya bilang, tetap harus kita cek karena tidak semua full itu benar jawaban dari dia. Terkadang ada aja yang kesalahan yang dibikin oleh si AI hasilnya. Sebenarnya bukan, jadi dia ngebaca aja apa yang kalian masukkan, dia hasilkan, cuma tetap harus kita pilah-pilah yang mana yang benar atau yang mana kita harus kurangkan. Kayak yang ketiga, Fikri boleh Fikri, apa yang ketiga? Per-7. Seperti yang adalah juga mengumpulkan semangat dan dapat memberikan layanan dan sepanjang waktu. Nah, dia bekerjanya 24 jam non-stop. Ya, emang dia keunggulannya emang sangat baik. Ya, jadi tidak apa, dia lebih bisa kerjanya terus-menerus. Cuma tetap yang namanya AI ada errornya. Paling biasanya internet terkendala dengan internet. Yang terakhir keunggulannya ada katalis inovasi. Kevin baca Pin. Inovasi membuka peluang penelitian baru, mempercepat Discovery dalam sains dan memungkinkan solusi kreatif untuk masalah kompleks. Iya, nah di sini banyak inovasi, makanya banyak banget peneliti-peneliti yang bakal mengembangkan AI itu lebih baik dan lebih baik lagi, terutama dalam bidang sains nih. Ya, next berikutnya tantangan dan keterbatasan. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa, Dep? Ketergantungan data besar. Ya, datanya gimana maksudnya? Ya, dia harus memiliki database. Contoh, kayak ChatGPT. ChatGPT itu biasanya dia ngambil data dari beberapa sumber. Kalau cuma dari Google, kira-kira dia bakal relevan nggak dengan apa yang kita minta? Ya, tapi dia butuh referensi yang lainnya. Nah, dari buku ini kan, dia nggak bisa langsung baca sistem, tapi dia pasti diprogram dulu. Dia loh, kamu kalau bisa dipinta ini, masuknya nyarinya di sini. Ya, ingat ya, AI itu dibuat oleh manusia juga, bukan berarti dia otomatis hidup, nggak ada. Nah, jadi database harus banyak, harus lebih besar penyimpanannya. Yang kedua adalah tidak ada empati. Apa itu, Satria? Tidak dapat memahami emosional dan merasa emosional. Iya, dia tidak memiliki rasa emosional, dia tidak baperan. Kalau baperan bahaya ya. Misalkan nih, si Satria bilang, buatkan konten plan untuk bikin film. Ternyata yang di skrip yang keluar tidak sesuai dengan apa yang Satria pengen. Minta lagi, revisi lagi. Kalau dia baperan, saya nggak mau jawab, banyakan nanya. Gimana tuh? Apa kita akan terbantu? Ya enggak. Makanya dia tidak memiliki rasa emosional. Oke, lanjut. Nomor 3, potensi bias. Next, prinsip etika dalam penggunaan AI. Ada 4. Yang pertama, orientasi kebaikan. Yang kedua, integritas akademik. Yang keempat, privasi data. Yang kelima, kolaborasi manusia. Oke, selanjutnya. Oke, ada pertanyaan atau ada yang mau bertanya tentang materi tadi atau bahkan belum jelas? Boleh ditanyakan. Ya, silakan Nisa. Bagaimana AI dapat kita gunakan dengan baik sebagai siswa? Ya, sebagai siswa udah jelas. Yang pertama, kita gunakan sebaik mungkin. Tidak berlebihan, tidak kecanduan. Maksudnya kecanduan gimana? Kan kata Bapak, kalau kita kesulitan tinggal foto cepret gitu ya, langsung jawabannya keluar. Tapi kalau misalkan masih bisa kita talar, masih bisa kita pahamin secara pemikiran kita, kerjakan dulu aja. Kita menggunakan AI itu ketika memang kita kesulitan. Ya, kesulitan dalam memahami materi. Kayak misalkan, tadi kata Ripan, matematika sulit Pak, Bu Ulia misalkan ngasih contohnya kurang gitu ya. Ini bisa ngasih materi yang lain, penjelasan yang
kemungkinan bisa kalian terima. Tapi ada juga ya, secara tulisan nggak bisa, ya mungkin dengan yang lain. Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Oke. Di sini kita ada mini project. Nanti kalian kelompok sesuai masing-masing. Ya pilih satu AI. Ya, pilih satu AI aja yang sekiranya kalian pernah, akan kalian coba. Baik, contohnya di sini ya. Ada Canva AI, ChatGPT, ada Google Translate, ada lagi yang banyak lainnya. Terserah, bebas apa aja yang sekiranya kalian tahu. Pak, saya mau coba, saya mau aplikasikan. Boleh nggak Pak? Saya lebih dari satu AI? Boleh. Ya, contoh kombinasi, yang satu buat ini, yang satu buat ini, hasilnya ini. Oke, dibuat nama aplikasinya apa, fungsi utama aplikasi apa, manfaat dalam kehidupan sehari-hari apa. Berarti manfaatnya apa? Udah jelas. Kayak tadi Google Translate untuk apa? Menerjemahkan bahasa. Canva AI buat apa banyak ya? Generate gambar, bikin dokumen, codingan juga bisa, gitu ya. Kalau ini jelas, bisa mencari informasi tambahan atau lebih jelas. Oke, nanti dibuat dalam apa? Dibuat dalam bentuk slide. Nanti kalian presentasikan. Oke, ada pertanyaan dulu? Cukup? Oke, silahkan dikerjakan kelompok. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Yuk, dikerjakan dulu. Pakainya apa yang ini? ChatGPT aja apa mau kombinasi? ChatGPT aja. Berarti dia ntar bikin apa di situ? Contoh dan hasil pengamatan. Berarti cara kerjanya gimana gitu ya. Terus manfaatnya buat apa, jangan lupa. Kalau udah selesai bikin ini, dibagi-bagi nih siapa yang ngomong apa, bagian apa. Jadi berlima ini kebagian semua dalam pembahasan nanti ya. Oke. Nih kelompok Altab apa AI-nya pakai? ChatGPT sama Canva. Dua ya. Berarti ChatGPT buat apa ntar nanti? Dari from-nya. Kalau si Canva AI buat hasilnya. Oke, nanti berarti setelah itu dibagi orangnya, siapa yang slide satu siapa, dua siapa ya. Jangan sampai nggak kebagian. Oke, next ini kelompoknya Ripan gimana? Pakai Gamma. Gamma beda nih ya. Presentasi berarti ya, terus satu aja. Apa mau dua? Satu aja. Nanti cara kerjanya gimana, kasih tahu. Fungsi Gamma buat apa juga, itu ya. Manfaatnya apa sih dia? Nanti itu kita bahas buat presentasi biar teman-temannya paham. Oh, ternyata Gamma itu untuk ini gitu. Cara kerjanya seperti ini loh, hasilnya ini gitu. Oke? Ya. Tarik pakai apa, Tarik kelompoknya Tarik? Meta AI, Pak. Meta AI. Meta AI aja apa ada lagi yang lain? Ada lagi Meta AI, ChatGPT sama Canva AI. Canva AI 3. Oke, berarti nanti prosesnya 3 step berarti. Meta buat apa sih Meta nanti? Pakai buat Oh, ada referensi ya, materinya. Si ChatGPT-nya kata kuncinya. Oke, si apa tadi satu lagi? Canva AI buat dari gambar. Oh, jadi pengen generate gambar. Oke. Berarti biasa kalau buat ini buat bisnis bisa tuh ya, atau buat emang keperluan kalian apa tugas sekolah juga bisa ya. Oke. Siap. Ya. Oke. Sudah ada yang siap ya kelompok 1? Boleh? Silahkan. Yang lain didengarkan ya. Yuk kita dengarkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan AI, penggunaan AI saya. Presentasi saya di sini presentasi tentang meta AI. Dari slide ini saya bikin dari 3 AI Pak. Yang pertama saya pakai ChatGPT untuk mencari kata kunci atau prompt. Yang kedua saya pakai Canva AI untuk mencari gambar ini. Nah, yang ketiga meta AI sendiri saya gunakan untuk mencari materi atau referensinya. Dari sini meta AI menggunakan teknologi pemrosesan NLP untuk memahami manusia ketika salah ketik atau apa gitu Pak. Dia mempermudah. Yang kedua ada beberapa manfaat meta AI. Manfaat meta AI adalah menjawab pertanyaan dan memberikan informasi, membantu tugas-tugas seperti penulisan, pengeditan, dan penelitian, menghasilkan konten kreatif seperti cerita, puisi, dan dialog, membantu dengan analisis dan visualisasi. Dan di sini juga ada proyek hasil dari meta AI Pak. Proyek hasil meta AI: 1. Menulis artikel atau blog tentang topik tertentu. 2. Menghasilkan konten media sosial, perusahaan atau individu. Dan yang ketiga, membantu dengan penelitian dan analisis data untuk proyek akademis atau bisnis. Oke, dari sini memang meta AI udah cukup bagus Pak, tapi dia memiliki keterbatasan karena pengalihan data yang kurang. Data apa sih? Daya hafal dia kurang dari AI yang lain. Sepertinya dari kelompok kami cukup. Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok retorik? Ada? Cukup jelas ya. Mungkin Bapak tambahkan. Jadi dia pakai 3 nih, bagus ya. Ada 3. Yang pertama meta sebagai referensinya atau mencari ide lah ya. Yang kedua ChatGPT dia gunakan untuk mencari from. Yang ketiga adalah Canva AI yang dia pakai memang untuk membuat generate sebuah gambar. Jadi udah keren ya. Coba ditampilin Fikri bagian gambar hasilnya ke atas. Tadi ada hasil ya. Nah, lihat ini hasilnya loh, udah cukup bagus ya untuk pemula sebagai kita. Ini udah cukup keren penggunaan 3 komponen atau 3 AI yang memang dia gunakan. Ya, boleh Rip? Pak, sebenarnya Boleh, silakan Arif. ChatGPT sama meta AI bedanya apa? Oke. Kalau di sini meta AI enaknya adalah kita nggak perlu download aplikasi. Sudah tersedia di WhatsApp kan ya. Kalau ChatGPT bisa buka di web tapi lebih susah. Dan dia perlu download aplikasi. Oke, good. Cukup jelas Rip. Iya. Oke ya, boleh silakan ditutup. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 Jin Mufidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih kelas dulu. Nah. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2. Kelompok 2 kita dengarkan bersama. Kelompok 2 akan presentasi. Ayo. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenal apa itu ChatGPT. Pengertian ChatGPT. ChatGPT adalah kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, terbentuk chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT mampu memahami peran bot dalam bentuk teks, lalu memberikan jawaban penjelasan apa itu informasi yang bahasanya dipahami seperti percayaan manusia. Singkatan, ChatGPT adalah program komputer pintar yang bisa dikontrol dan membantu jawaban analis kerja. Jalan, Bang. Lanjut contoh penggunaan ChatGPT yaitu pertanyaan misalnya translate kalimat. Translate ke bahasa Inggris, misalnya saya suka belajar bahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris. ChatGPT menjawab sebagai berikut, the translation is
I like learning English. Jadi sekian dari kami. Kalau ada yang Oke. bertanya, Ya, ada yang mau ditanyakan tentang chat GPT dari kelompoknya Arif, kelompok 2? Cukup? Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 3. Ini ya. Benar ya materinya? Kelompok 3. Kenapa? Boleh nggak apa-apa? Ya. Udah dikirim ke grup tapi udah. Oh boleh, kamar mandi. Cek. Kamu jangan buka dulu sebentar. Temannya mau keluar dulu. Andan coba. Ya silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan proyek ChatGPT dan Canva. Cara kerja ChatGPT. Cara ChatGPT untuk mencari form lalu salin teks yang sudah kita cari di ChatGPT. Terus cara kerja Canva AI, masuk menu coding, tempel teks yang sudah kita salin dari dari AI GPT. Lalu klik enter. Canva AI akan memunculkan codingan yang kita minta. Kelebihan dan kekurangan ChatGPT. Kelebihannya cepat dan responsif, bisa dipakai 24 jam dan mengerti banyak topik. Kekurangannya tidak selalu akurat, tidak punya perasaan dan tergantung input. Kelebihan dan kekurangan AI Canva. Kelebihannya mudah digunakan, banyak template siap pakai, fitur AI yang membantu cepat. Kekurangannya fitur AI lengkap harus bayar, desain terlalu umum atau besaran, keterbatasan editing detail. Hasilnya nih Pak. Ya, sudah dari Canva. Oke, bagus ya. Dia coding berarti ya? Ya, Oke. Ya, ada pertanyaan teman-teman? ini aja. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Bagus nih codingan nih ya. Ini manfaat buatkan banyak nih. Apa tambahin aja kalau nggak ada pertanyaan. Jadi tadi bagus ya ChatGPT sebagai untuk mencari form atau kata kuncinya. Jadi kalau kamu mau bikin aplikasi apapun itu, kalian tinggal jangan langsung masuk ke Canva AI-nya. Sebenarnya bisa aja ya, di Canva juga ada buat tulisan ajaib namanya. Tapi kayaknya sedikit kurang akurat, ya lebih baik pakai AI yang lain, salah satunya ChatGPT. Buatkan form untuk pembuatan aplikasi apa. Cuman secara detail ya, kalau aplikasi itu pengen dibikin secara kompleks atau detail, karena juga masukin kata kunci yang sedetail mungkin. Setelah udah ada form yang muncul, kalian copy ke Canva AI, lalu tinggal generate, tunggu aja tuh prosesnya, emang agak lumayan lama, apalagi kalian kalau minta aplikasinya memang agak sedikit sulit ya, dia bisa beberapa baris itu akan dimunculkan, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, boleh tutup. Begini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, ya berikutnya. Ini ya, gamma ya. Benar ya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengenalan Gamma AI. Ini akan dijelaskan oleh Pak. Gamma AI itu mengubah cara kita membuat dan menyampaikan ide, menjadikan prosesnya lebih cerdas, cepat, dan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bila.
Fitur utama gamma AI desain adaptif dan konten dinamis. Tata letak responsif, presentasi secara otomatis menyusun diri dengan berbagai pelan layar dari desktop hingga perangkat seluler, memastikan tampilan yang optimal. Integrasi konten cerdas, kemampuan untuk menyisipkan diagram, grafik, dan gambar relevan secara otomatis didorong pemahaman AI terhadap topik Anda. Yang akan dijelaskan oleh Mas Buka. Manfaat menggunakan gaya gamma, efisien, kreatif, dan gampang. Ini waktu, jadi menggunakan AI gamma itu kita bisa jadi hemat waktu dan waktu bekerja yang bisa mengiakan untuk desain dan implementasi, meningkatkan kreativitas, fokus pada ide-ide besar, dan biarkan AI mengurus detail desain yang kotor. Dampak yang lebih besar, sampaikan pesan dan Anda dengan presentasi yang lebih profesional dan menarik. Selanjutnya contoh hasil karya sebelah masa depan presentasi Anda. Gamma AI telah digunakan untuk menciptakan berbagai presentasi yang inovatif dan berdampak. Dari laporan bisnis hingga materi pendidikan. Berikut adalah gambar singkat kemampuan. Setelahnya Gamma AI tidak hanya alat, tapi juga fitur kreatif Anda dalam dunia presentasi. Dengan Gamma AI, presentasi Anda akan selalu menginspirasi pendidikan dan memberi dampak. Mungkin segitu saja pertanyaan. Ya, ada yang mau bertanya? Gamma AI atau ada yang pernah nyobain nih pakai Gamma AI nih? Tarik menanya Tarik. Kalau Gamma AI itu aplikasi atau gimana? Ya, semacam web. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya dapat tambahin aja ya. Jadi di Gamma AI ini jelas ini mempercepat banget dalam pembuatan presentasi. Ingat, dia mah hanya untuk presentasi ya, tapi ada juga bikin dokumen juga bisa. Ya, nanti dia tinggal masukin kata kuncinya aja, pilih jumlah slide yang kalian mau. Contoh, saya mau bikin slide itu cuma 4 Pak, ya udah tinggal pilih slide 4 doang gitu ya. Itu pilih, nanti temanya akan muncul tuh, kayak ketika masukin pengertian TKJ contohnya. Terus keunggulan TKJ, nanti dia akan memunculkan slide 1 ini kira-kira mau nggak? Sekiranya ada yang ngambil 4 dan ada yang kurang cocok sama kalian, bisa di-remove dulu atau dihapus. Nanti tinggal disesuaikan yang mau yang kalian ingin buat. Seperti itu ya. Benar ya? Oke, silakan ditutup. Segitu saja yang bisa kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak buat kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Tadi kita udah banyak mengenal AI serta penerapan AI. Ya, tadi kelompok 1 tadi ada Meta, ada ChatGPT, ada Canva AI. Kelompok 2 tadi menggunakan ChatGPT aja. Kelompok 3 menggunakan 2 ya, ChatGPT dengan Canva. Kelompok 4 tadi menggunakan Gamma AI saja. Berarti ada berapa yang hari ini kita pelajarin gitu ya? Lebih dari 2 bahkan. Ya, jadi nanti ke depannya kita harapan adalah bisa mengembangkan kembali kemampuan penggunaan AI. Oke, sini ada pertanyaan dulu. Cukup ya? Oh, boleh, Pari, silakan Pari. Itu AI itu dioperasikan sama manusia atau sendiri? Oke, untuk AI itu dibuat oleh manusia. Nah, setelah dibuat, berarti kan membuat sebuah sistem. Sistem itu berarti secara otomatis akan bergerak dengan sendirinya. Maka Bapak bilang tadi, ChatGPT ngambil referensi dari mana nih? Dari Google. Dimasukin sama manusia. Ketika ada yang mencari tentang pengertian komputer, dia akan mencari riset. Kemana? Oh, karena dia induknya ya, atau rumahnya berpatokan sama Google, berarti dia mencari referensi ke Google. Ketika kita masukin lagi nih, pencarian lain, berarti dia akan mencari di situ juga. Mencari beberapa sumber yang memang akurat seperti itu. Ada lagi yang lain?
Cukup kan di hari ini. Sebagai hasil hari ini, Bapak udah share ke kalian, ada refleksi untuk kita. Apa sih refleksi? Ya sedikit apa yang kalian telah tanggap hari ini bisa kalian tulis secara manual di kertas. Itu bisa dilihat di grup, udah Bapak share. Coba dicek dulu grup masing-masing. Ya, itu ada beberapa soal yang Bapak tampilkan. Ada ya? Ada 3 kalau nggak salah. Ya, ada apa aja bisa dibaca. Soal pertama apa? Ada? Ada. Apa saja soalnya? Nisa coba disebutkan. Pengalamanmu menggunakan Ya, apa pengalamanmu menggunakan AI? Ditulis aja secara manual sama kalian. Ada lagi? Kedua apa? Ya, apa manfaat AI yang paling kamu rasakan? Yang ketiga apa? Ada tadi? Bagaimana sebaiknya kita menggunakan AI? Yang Bapak bilang awal tadi ya, kita penggunaan AI-nya memang harus secara efektif dan memang hanya digunakan untuk hal positif. Jangan sampai kecanduan AI, akhirnya apa? Kita malas untuk berpikir. Kan ingat AI itu hanya membantu kita. Yuk, silakan ditulis dulu di buku kalian. Sendiri-sendiri ya. Nah, apa yang dirasain ya. Nah, setiap orang berbeda. Secara singkat aja ya, tidak ini. Oke, kalau sudah kalian foto, kalian masukkan ke form yang udah Bapak kirim ke grup. Ya, itu ada Google Form yang Bapak kirim. Nanti tinggal tulis nama, kelas, terus hari ini kita belajar tentang materi apa, sama hasil refleksi yang kalian kerjakan. Oke, itu aja. Ya, jangan nyontek ya Depri, hasil sendiri ya Dep. Cukup. Belum Bapak tutup ya. Hari ini ada nggak sih pembelajaran yang kalian bisa ambil? Atau Pak, saya kayaknya hari ini cukup begini nih Pak nih gitu ya. Atau ada kesimpulan? Boleh. Pembelajaran yang kalian ambil juga boleh. Apakah ada? Boleh. Satria. Oke, good. Ada lagi? Ya. Iya, ada lagi yang lain? Boleh. Iya, ada lagi? Boleh Pak Hari. Iya, good ya, bagus. Jadi udah mulai ada nih hasil yang kita dapat. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih ya.